Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to the time meeting of Grammar in Spoken Discourse. But before we come to the discussion, let's start our lesson today by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And today we are going to learn about imperative sentence after we have already discussed about exclamative sentence last meeting. And today we are going to uh, discuss about imperative sentence. I have you already known about this and it is very familiar for you ya. Sebenarnya ini sudah sangat familiar untuk kalian, hanya mungkin kita tidak menyadari bahwa sebenarnya apa yang kita sampaikan itu adalah mengandung grammar begitu ya. So I would like to give you an examples. This is the dialogue one. Excuse me, sir, may I ask you something? Yes, please. Do you know this address? Let me see. This is located on Avenue Street, isn't it? Yes, it is written down like that. Go along. We'll find the intersection. Turn right on the Avenue Street. That's the location. Based on this map, it's told that I have to find traffic light, then turn left. Yes, after that intersection, the traffic light will be found. Okay, thank you, sir. Hmm. Ada beberapa kata yang di bold. Nah, beberapa kata yang di bold ini sejatinya adalah imperative sentence ya. Imperative sentence itu adalah kalimat perintah, begitu ya. Kemudian ada lagi percakapan yang berkaitan dengan imperative sentence. Di sini kita bisa lihat ada Hi Ben, come here please. Ada juga Help me please. Let me see. Login your Gmail here. Enter the password. Please wait. Don't forget the password. Be responsible. Nah, ini adalah kata-kata yang mengandung imperatif atau kata perintah begitu ya. Nah, sebenarnya ini sudah sering kita pakai dalam conversation kita sehari-hari begitu. Jadi kalau memang kalian ingin mengungkapkan atau memberikan instruksi atau memberikan warning juga eh, menyarankan sesuatu atau direction begitu kayak turn left, turn right, go straight. Nah, itu sebenarnya adalah kalimat-kalimat imperatif ya atau kalimat-kalimat perintah begitu. Nah, imperatives are verbs used to give orders, commands, warning, or instructions ya. Mungkin selama ini yang kita tahu hanya kalimat perintah saja, tapi sebenarnya imperatif itu banyak macamnya ya. Di antaranya adalah untuk memberikan order, commands, memberikan warning, dan juga instruksi ya. Dengan menggunakan kata-kata please untuk membuat request. It is one of the three moods of English verb ya. Nah, di mana tujuan daripada imperative sentence ini adalah express wishes for someone. Nah, kita sebenarnya bisa memberikan wish juga kepada seseorang, atau give request, atau give important demands, invite someone to do something, ya invitation, atau mungkin give instructions. Nah, ini yang paling commonly used begitu ya. Remember that the subject of an imperative sentence is understood. Nah, biasanya kalau kita mau memakai kalimat imperatif ini, kita sudah sama-sama tahu ya. Karena ini paling banyak digunakan dalam kalimat lisan atau wacana lisan, sehingga orang yang satu dengan orang yang lainnya itu sama-sama tahu. Kita melihat sesuatu, kita berdialog, berkomunikasi, and then we have atau we use an imperative sentence begitu. Jadi subjeknya sudah dipahami ya, sudah tahu begitu. Because all imperative sentence are direct at another person or group. Nah, ya tadi biasanya imperative sentence ini dipakai secara langsung. Imperative sentence generally begin with the verb. Nah, jangan lupa pula bahwa imperative sentence ini biasanya diawali oleh kata kerja ya, and maybe seem to be missing a subject. Bisa juga subjeknya dihilangkan begitu. That's because imperative sentences are naturally directed at someone since they give their orders. To make this simpler to understand, let's try adding a person's name to the beginning of some imperative sentence. Kalau untuk menambahkan nama bisa tidak bisa. Ya, kalau misalnya kita ingin lebih mengemphasize spesifik itu kita bisa menambahkan nama. Contohnya seperti ini. Sally, please don't keep the dog
Popcorn. Nah, Sally ini berarti seseorang yang kita kenal, yang kita tahu, dan mungkin ada di hadapan kita, dan dia sedang memberikan makan kepada hewan peliharaannya itu. Ya kita just mention Sally. Gitu. Atau misalnya kita naik taksi dan have to we have to say drivers drive slowly. Ya, itu kan secara langsung menuju kepada drivers. Sam, eat your popcorn. Atau juga kita melihat si Sam sedang makan popcorn, atau sedang duduk tanpa makan popcorn, and just have to say, Sam, eat your popcorn. Everybody be quiet. Nah, berarti kita juga menunjuk kepada orang yang emang sudah kita ketahui, seperti di ruangan kelas, gitu, atau di ruang diskusi, someone that we have already known, gitu ya. Dan itu biasanya lebih spesifik dan boleh digunakan ya. And then, nah, ada beberapa types of imperative sentence ya. Nah, eh, yang pertama adalah rely instruction, rely request command, rely on warning, share invitation, share wishes for someone. Jadi ini adalah beberapa jenis imperative sentence dan juga bisa kita kaitkan dengan fungsinya begitu. Yang pertama, fungsi daripada imperative sentence ini adalah untuk having a request or wish ya. Nah, ketika si imperative sentence ini digunakan untuk mengutarakan kalimat wishes, biasanya kalimatnya itu didahului oleh have, ya, have fun at the fair, have a safe trip, have a good night, have a happy marriage, begitu ya. Jadi ini adalah wishes ya. Imperative sentence yang fungsinya untuk wish atau harapan atau doa kita kepada seseorang yang memang kita sudah kenal begitu. Sometimes we always give our wishes to them, begitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi imperative sentence yang fungsinya untuk invite atau memberikan undangan, gitu ya. Come on to the fair with me. Please join us for dinner. Let's go to the fair together. Nah, kalimat-kalimat ini secara eksplisit pun kita tahu bahwa ini adalah invitation word atau invitation sentence. Nah, secara tidak langsung ini adalah salah satu types of imperative sentence yang fungsinya untuk mengundang. Come on. Ya, atau please join. Let's go. Nah, itu kata-kata yang come on, please join, let's. Uh, kemudian apalagi eh banyak ya, join us please begitu. Nah, itu adalah kalimat-kalimat imperatif yang memang untuk invitation atau mengundang. Selanjutnya ada lagi kalimat imperatif sentence yang request or command. Nah, ini paling banyak dipakai sih biasanya. Karena mungkin kita taunya imperatif sentence itu untuk memberikan request dan juga command atau perintah begitu ya. Contohnya, please don't give the cat popcorn. Go find the cat at the fair. Get your popcorn. Stop feeding the cat. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini beberapa contoh kalimat imperative sentence dahulu oleh kata kerja katanya. Apakah itu benar? Ya. Go, ini kan kata kerja. Eat, stop, ini juga kata kerja. Nah, untuk please don't, nah ini adalah please adalah kata yang memang biasa dipakai untuk imperative sentence menunjukkan kesopanan ya. Dan bisa juga kita dahului imperative sentence ini dengan kalimat negatif kayak don't keep the cat farm, don't go, don't eat, don't stop, don't come, don't choose. Nah, itu juga merupakan imperative sentence yang negatif gitu ya. Selanjutnya ada lagi imperative sentence yang fungsinya untuk memberikan instruksi. Jadi kita bisa menggunakan imperative sentence berdasarkan kebutuhan dan kalimat yang ingin kita sampaikan situasinya seperti apa begitu. Jika ingin memberikan instruksi, ada juga beberapa contoh imperative sentence yang giving an instruction seperti roll out your cookie dough, preheat the oven, check the cookies out while they are golden, let them cool, and then eat them with milk. Nah, ini adalah instruksi, di mana instruksi itu biasanya identik dengan prosedur, step by step. Ya, prosedur teks, nah, kebanyakan itu adalah imperative sentence yang memang memberikan instruksi gitu. Makanya kenapa dalam prosedur genre atau prosedur teks, kebanyakan didahului oleh kata kerja, karena tadi kebanyakannya instruksi begitu ya. And please, sorry, grammar yang dipakainya adalah salah satunya adalah imperatif.
Dan juga verb yang digunakan imperatif verb ya, kata kerja perintah begitu. Tadi seperti yang sudah diulang sebelumnya bahwa imperatif sentence itu bukan hanya untuk positif ya, tapi juga bisa kita gunakan untuk negatif ya. Apa sih ciri-ciri daripada negatif imperatif ini? Yang pertama adanya do not yang disingkat dengan don't. Kalian bisa menggunakan ini dengan don't walk, don't sit, don't eat, don't push, don't be silent gitu. Atau juga kita bisa pakai let's ya. We can also use let's before the verb. Mari kita lihat teks ini singkatan dari let us ya. Nah, let's stop now. Let's have some lunch. Let's not argue. Let's not tell her about it. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali eh, kata-kata yang mengindikasi bahwa itu adalah imperative sentence dan gunakanlah imperative sentence sesuai dengan fungsinya. Jika kalian ingin memakai imperative sentence dan ingin memberikan instruksi, pakailah imperative sentence yang giving instruction. Atau jika kalian ingin memberikan eh, atau menggunakan imperative sentence yang berkaitan dengan request or wishes, request or command, dan juga invitation, bisa juga menggunakan imperative sentence ya. Hanya perlu disesuaikan lagi dan dilihat lagi apa yang perlu dipakai, kata-kata apa yang perlu dipakai ketika kita menggunakan imperative sentence untuk wishes, invitation, request command, maupun giving instructions gitu. Dan yang terakhir adalah imperative sentence yang berfungsi untuk memberikan warning, ya. Ini sudah sangat familiar sekali. Bahkan mungkin kita bisa lihat di beberapa baliho-baliho atau beberapa eh, poster-poster di luaran begitu ya, kayak sit down, watch out, look out, turn cross. Eh, nah, itu adalah beberapa imperative sentence yang dipakai atau yang berfungsi sebagai warning, ya. Nah, imperatif sentence selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Jadi tidak bisa menggunakan kata kerja bentuk kedua ya. Jadi selalu best form ya. Often, keep, sit down. Jadi bukan often eat atau keep, have, sat down gitu ya. Dan selanjutnya untuk imperatif sentence juga bukan hanya untuk kata kerja, tapi juga bisa untuk kata sifat. Bagaimana cara membuat imperatif sentence menggunakan kata sifat. Nah, ini pasti sudah sangat familiar ya. Kalau misalnya kalian di kelas, di kelas berisik, pasti kalian akan berkata, be quiet, please, ya. Atau mungkin seseorang yang memang tidak jujur, dan kemudian kalian meminta dia untuk jujur, be honest, please, ya. Atau orang yang terlambat, be on time. Ini adalah adverb ya. Jadi bisa menggunakan kata sifat, kata keterangan, hanya harus diawali oleh be. Be ini juga merupakan perintah ya. Be quiet, be honest, be on time, be a president. Ini adalah juga to be yang dipakai untuk imperative sentence yang fungsinya untuk melengkapi atau membuat kalimat imperatif yang eh, yang memang dibentuk dari kata sifat, kata benda maupun kata keterangan ya. Be a president itu kata benda, be a president. President kata benda. Kalau be on time itu kan kata keterangan ya. Be honest, honest itu kan kata sifat. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan imperative sentence ini dengan beberapa kata. Hanya saja untuk adverb, adjective dan juga noun harus menggunakan be. Beda dengan yang kata kerja. Kalau kata kerja bisa langsung ya oven, close, read itu tidak usah menggunakan be ya. Be itu hanya digunakan untuk kata benda, kata sifat dan juga kata keterangan. Nah, ini adalah beberapa types of imperative sentence ya. Dan tugasnya adalah you have to find ya types of imperative sentence, rely on instruction, rely request and command, rely on warning, share invitation, share wishes for someone. If you have any question, we can have such a discussion on Google Classroom, and also I have already attached the video related to exclamative and imperative sentence, and then you can watch by your own selves. Thank you so much for today. Let's close by Hamdallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.